Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu kembali pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bu Safitri Wana Wulan dari selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 5 mengenai konsep dasar penelitian campuran. Bagi kelompok 5, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Safitri Wana Pudiandari selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan saya ucapkan terima kasih kepada Zaki selaku komting mata kuliah metodologi penelitian. Pada kali ini kelompok saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar dan penelitian campuran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Nurrahma dengan NIM 202135002 dan teman saya adalah Rifna Putri dengan NIM 202135011 dan yang terakhir ada Febi Ayumni dengan NIM 202135008. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adela. Baik, pertama definisi metode penelitian campuran. Menurut Aramo, metode campuran merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dan kualitatif dalam satu rangkaian penelitian, yang mana metode ini memberikan para peneliti pada seluruh disiplin penelitian keluasan dalam mendalami masalah penelitian. Sedangkan menurut Schoenblum dan Jensen, penelitian metode campuran adalah jenis penelitian di mana seorang peneliti atau tim peneliti menggabungkan elemen pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, misalnya penggunaan sudut pandang kualitatif dan kuantitatif, pengumpulan data, analisis, teknik inferensi untuk tujuan luas dan mendalam ketika memahami dan melakukan pembuktian. Yang kedua, tujuan penelitian campuran. Pertama, triangulasi, yaitu mencari konvergensi pembuktian korespondensi hasil dari metode yang berbeda. Yang kedua, komplementaris, mengupayakan elaborasi, perbaikan, ilustrasi, klarifikasi hasil dari satu metode dengan hasil dari metode lainnya. Ketiga, pengembangan, itu menggunakan hasil satu metode untuk mengembangkan metode lainnya. Yang keempat, inisiasi, yaitu mencari kontradiksi, perspektif baru, kerangka kerja, penyusunan kembali pertanyaan atau hasil. Yang kelima yaitu ekspansi, berusaha untuk memperluas kedalaman dan jangkauan. Selanjutnya yaitu pentingnya penggunaan penelitian campuran. Yang pertama, memberikan kemudahan pada peneliti dalam memahami masalah penelitian dengan menggabungkan dua metode. Yang kedua, hasil akhir dari penelitian menggunakan metode campuran memberikan kesimpulan yang lebih kuat dan mendalam. Yang ketiga, metode campuran dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang tidak dapat dijawab dengan jenis penelitian yang lainnya. Selanjutnya adalah perbedaan metode penelitian campuran dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang banyak dikenal dalam berbagai bidang ilmu. Sedangkan metode penelitian campuran lahir akibat kekurangan yang terdapat pada penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Aulia. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, materi ini akan dijelaskan oleh Feby Ayumni. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada teknik analisis data penelitian campuran. Yang pertama, menggabungkan atau menyatukan dua metode secara bersamaan. Dalam proses ini, metode kuantitatif dan kualitatif digunakan pada waktu bersamaan selama penelitian. Selain itu, kedua metode memiliki besar pengaruh yang sama dalam penelitian, seperti gambar yang di samping. Next. Yang kedua, menghubungkan dua metode dengan syarat satu metode sebagai data utama dan metode lain sebagai pendukung. Proses ini terdiri dari dua bentuk, yaitu pengumpulan data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu sebelum pengumpulan data kualitatif, atau pengumpulan data kualitatif dilakukan terlebih dahulu sebelum data kuantitatif, seperti gambar di sampingnya. Next. Yang ketiga, menanamkan satu metode pada metode yang lain sehingga satu jenis data yang didapatkan dapat mendukung data lainnya. Dalam cara ini, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan, seperti gambar di sampingnya. Next. Berdasarkan besarnya data, terdapat tiga bentuk dalam proses pengumpulan data, antara lain, yang pertama, data kuantitatif sebagai data utama, dan data kualitatif sebagai data pendukung, seperti gambar di bawahnya. Yang kedua, data kualitatif sebagai data utama, dan data kuantitatif sebagai data pendukung, seperti gambar di bawahnya. Next. Yang ketiga, data kuantitatif dan kualitatif memiliki besar yang sama, seperti gambar di bawahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Mohon maaf, Aulia, mic-nya belum di-unmute. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai analisis data pada metode penelitian campuran. Secara khusus, analisis data dalam penelitian campuran didasarkan pada desain metode campuran yang digunakan. Setiap desain memiliki prosedur analisis data yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari kebutuhan peneliti. Analisis data dalam metode campuran didasarkan pada dua jenis pengumpulan data dalam metode campuran, yaitu konkuren dan sekuensial. Next. Yang pertama ada konkuren, analisis data jika pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan dalam waktu bersamaan. Pemilihan teknik dalam proses analisis data dilakukan berdasarkan tujuan dari pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Untuk kasus penelitian dengan tujuan penggunaan metode campuran sebagai penguatan, proses analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan. Proses ini dilakukan dengan alasan bahwa hasil dari pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif memiliki hubungan dan keterkaitan yang kuat, yang apabila salah satu hilang, maka akan melemahkan hasil dari penelitian. Dan selanjutnya, untuk kasus penelitian dengan tujuan penggunaan metode campuran untuk membandingkan jawaban, rumusan masalah dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, maka proses analisis data kuantitatif dilakukan dalam bentuk terpisah.
Hasil analisis data antara dua metode ini bisa mendapatkan hasil yang sama ataupun sebaliknya. Next. Yang kedua ada sekuensial, yaitu analisis data jika pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan dalam waktu yang berbeda. Dalam analisis sekuensial ini, hasil yang didapatkan dari pengumpulan data dengan menggunakan metode pertama digunakan sebagai dasar pengumpulan data dengan metode kedua. Pada umumnya, proses analisis data dilakukan secara terpisah disesuaikan dengan rumusan masalah. Hasil dari analisis data dari penggunaan metode pertama dapat mempengaruhi beberapa hal pada pengumpulan data kedua, seperti instrumen penelitian yang akan digunakan, subjek yang akan dipilih untuk pengumpulan data dengan metode kedua, dan waktu pengumpulan data. Selain itu, hasil analisis data ini juga mampu menimbulkan rumusan masalah baru apabila hasil yang didapatkan di luar dugaan dari peneliti. Pada akhirnya, dari semua proses analisis, data akan diinterpretasikan secara bersamaan. Selanjutnya ada kelebihan metode penelitian campuran. Yang pertama, menyediakan bukti yang lebih komprehensif dalam mempelajari masalah penelitian. Yang kedua, hasil penelitian yang menggunakan metode campuran tidak bersifat umum, tetapi memberikan hasil yang lebih mendalam. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada peneliti karena menyediakan banyak desain penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian pada berbagai bidang penelitian. Yang keempat, peneliti dapat menemukan temuan lain di luar dugaan peneliti yang akan mendukung hasil penelitian. Selanjutnya ada kekurangan metode penelitian campuran. Karena penelitian campuran ini gabungan dari kualitatif dan kuantitatif, maka kita harus menyiapkan instrumen yang lebih banyak dibandingkan dengan metode lainnya. Karena dampak dari gabungan dua metode dalam hal waktu penelitian campuran membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode kuantitatif. Dalam hal penerapan, penelitian diwajibkan memahami jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya kepada kelompok 4. Tadi dijelaskan kalau penelitian campuran merupakan gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang tidak dapat dijawab dengan jenis penelitian lainnya. Bisa tolong dijelaskan secara lebih spesifik kapankah penelitian campuran itu hendaknya dipilih sebagai metode penelitian? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arni. Kapan waktu yang spesifik metode campuran digunakan? Yang pertama itu ketika satu tipe penelitian, kuantitatif atau kualitatif, dirasa belum cukup untuk menyampaikan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, ketika ingin menindaklanjuti penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik dan lebih detail daripada hanya mendapatkan hasil dari statistik. Yang ketiga, ketika ingin menyajikan perspektif alternatif dalam suatu penelitian. Contohnya, suatu penelitian eksperimen di mana eksperimen tersebut menghasilkan informasi yang berbeda seputar hasil pengujian, namun sepulang data kualitatif akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana intervensi atau treatment yang diterapkan benar-benar berjalan. Terima kasih.
Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menyanggah atau menanggapi? Jika tidak ada, waktu dan tempat akan saya serahkan kepada Saudara Zaki. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Untuk presentasi yang disampaikan tadi, apakah semuanya sudah jelas? Kalau sudah jelas, maka kita akan menutup pertemuan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.